Kanker serviks merupakan keganasan pada serviks atau leher rahim. Leher rahim merupakan bagian terendah dari organ rahim yang berbatasan dengan puncak dari liang senggama. Kanker serviks menempati urutan kedua sebagai keganasan yang paling sering terjadi pada wanita setelah kanker payudara. Di Indonesia, diperkirakan sebanyak 400.000 wanita mengalami kanker serviks, dan ini berarti sekitar setiap 1 jam wanita Indonesia meninggal karena kanker serviks. Lebih dari 90% kanker serviks merupakan keganasan epitelial dan adenokarsinoma yang berhubungan dengan infeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus. Secara umum, infeksi virus HPV dapat dikelompokkan menjadi tipe jinak dan tipe ganas atau high risk. Dan tipe high risk ini merupakan penyebab atau yang menginisiasi proses keganasan kanker serviks. Beberapa tipe HPV high risk atau tipe ganas adalah tipe 16, 18, 31, 33, 35, dan beberapa tipe lainnya yang mampu menginisiasi terjadinya kanker serviks. Infeksi virus HPV dapat terjadi secara seksual maupun non-seksual. Oleh karena itu, beberapa faktor mampu mempercepat terjadinya kanker serviks. Di antaranya adalah usia, hubungan seksual yang sangat muda, kemudian multi partner dalam berhubungan seksual, aktivitas yang tidak sehat seperti merokok, dan sebagainya. Proses terjadinya kanker serviks membutuhkan waktu yang lama, mulai dari infeksi virus HPV persisten hingga munculnya kanker serviks. Prosesnya yang lama ini seringkali tanpa gejala. Namun, kita perlu mengenali beberapa tanda dan gejala yang mampu mengarahkan pada diagnosis kanker serviks. Di antaranya adalah keputihan lama dan berbau, keluar darah yang tidak normal di luar siklus haid, atau mungkin keluar darah setelah berhubungan. Perlu diketahui bahwa kanker serviks merupakan salah satu keganasan yang paling bisa dicegah. Beberapa strategi pencegahan yang bisa dikerjakan adalah vaksinasi HPV, yang kedua adalah deteksi dan screening, baik deteksi infeksi HPV maupun deteksi lesi prakanker. Deteksi infeksi HPV dapat dikerjakan dengan mengerjakan PCR HPV DNA, sedangkan deteksi atau screening lesi prakanker dapat dikerjakan menggunakan pap smear dan IVA. Oleh karena itu, dalam rangka pencegahan kanker serviks, kami menyarankan untuk melakukan vaksinasi HPV, kemudian menjaga gaya hidup sehat, termasuk menjaga nutrisi, tidak merokok, kemudian yang ketiga melakukan aktivitas seksual yang sehat, tidak berganti-ganti pasangan, dan yang paling penting adalah rutin mengerjakan deteksi dini atau screening. Screening dan deteksi dini kanker serviks adalah pemeriksaan untuk menemukan sedini mungkin segala kelainan pada serviks, mulai awal terjadinya perubahan sel sampai menjadi keganasan kanker serviks. Ada beberapa metode yang sudah tersedia untuk melakukan screening kanker serviks, antara lain yaitu IVA, pap smear, dan HPV DNA. IVA dan pap smear bertujuan untuk menemukan lesi prakanker sehingga pasien segera mendapat pengobatan. Sedangkan HPV DNA bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya infeksi HPV baik sebelum atau setelah infeksi itu berkembang menjadi prekanker atau kanker serviks. Tes IVA atau inspeksi visual asetat. Pemeriksaan ini ditujukan untuk seluruh wanita yang sudah berhubungan seksual, terutama wanita usia subur. Namun, pemeriksaan ini tidak dianjurkan untuk wanita yang sedang hamil. Hasilnya bisa langsung terlihat beberapa saat pemeriksaan, di mana pada dinding epitel serviks yang normal, maka ketika dioleskan asam asetat tidak mengalami perubahan warna. Sedangkan pada sel-sel dinding serviks yang mengalami lesi prakanker atau sel kanker, otomatis warna serviks akan berubah menjadi warna putih. Metode screening yang kedua adalah pap smear.
Pap smear dilakukan dengan mengambil sampel di sel serviks, setelah itu sampel diuji di laboratorium. Selain untuk mendeteksi ada tidaknya sel kanker, Pap smear juga dapat mendeteksi ada tidaknya peradangan pada serviks. Pap smear dianjurkan dilakukan setiap 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali apabila dikombinasikan dengan pemeriksaan HPV. Pap smear dianjurkan pada usia 25-65 tahun dan sebaiknya pada saat Pap smear tidak dalam keadaan menstruasi. Screening yang ketiga adalah dengan pemeriksaan HPV DNA. Pemeriksaan HPV DNA adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan pada wanita untuk mendeteksi ada tidaknya virus HPV tipe resiko tinggi. Pemeriksaan HPV DNA dilakukan dengan memeriksa materi genetik atau DNA HPV pada sel serviks. Saat ini, WHO merekomendasikan pemeriksaan HPV DNA sebagai screening kanker serviks untuk populasi usia 25-65 tahun setiap 5 tahun sekali. Pemeriksaan HPV DNA dinilai sebagai pemeriksaan baku emas untuk deteksi infeksi HPV. Kelebihannya, HPV DNA dapat mendeteksi risiko terjadinya kanker serviks bahkan sebelum berkembang menjadi lesi prakanker. Bila ditemukan hasil positif, maka terdapat risiko 70% terjadinya kanker serviks. Mungkin banyak dari Anda yang pernah mendengar tentang vaksin HPV atau vaksinasi Human Papillomavirus. Vaksin HPV ini mencegah infeksi yang disebabkan oleh virus HPV atau Human Papillomavirus. Virus ini menyerang atau menginfeksi manusia pada sel epitel permukaan dan membran mukosa yang dapat menyebabkan kanker atau keganasan. Di Indonesia terdapat 3 jenis varian vaksin HPV. Yang pertama yaitu bivalen, yang kedua quadrivalen, dan yang ketiga adalah 9 valen. Pemberian vaksinasi HPV dapat dilakukan pada 2 kelompok usia. Kelompok usia yang pertama yaitu anak-anak usia 9 sampai dengan 14 tahun. Pada kelompok usia ini, vaksin dapat bekerja lebih baik karena anak-anak belum terpapar virus HPV dan belum aktif secara seksual. Pada kelompok anak-anak, pemberian vaksin HPV dilakukan dengan jeda 6-12 bulan. Kelompok usia yang kedua pemberian vaksin HPV yaitu kelompok usia remaja dan dewasa. Usia remaja yaitu 15-26 tahun, di mana kelompok usia ini yang belum pernah mendapatkan vaksin pada usia anak-anak atau yang vaksinnya belum lengkap. Untuk usia dewasa itu 26 tahun sampai dengan 45 tahun. Pemberiannya sebanyak 3 kali. Pemberian pertama, kemudian pemberian kedua dengan jeda 1-2 bulan setelah pemberian pertama. Pemberian yang ketiga, jedanya 6 bulan setelah pemberian yang kedua. Perlu diingat, untuk usia kelompok dewasa, vaksin ini harus berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum pemberiannya. Vaksin HPV tidak direkomendasikan atau ditunda pemberiannya pada pasien-pasien pertama memiliki atau pernah mengalami reaksi alergi yang parah terhadap vaksin HPV. Yang kedua, pasien yang memiliki alergi terhadap ragi karena vaksin HPV pembuatannya mengandung ragi. Dan yang ketiga itu adalah ibu hamil.